Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ibrahim dengan NIM 250481000074 serta teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gravitasi gerak melingkar. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Benda lain yang juga menerapkan konsep gerak melingkar adalah kipas angin dan jarum jam yang bergerak. Besaran gerak melingkar. Sebelum kita membahas persamaan dalam gerak melingkar, kita perlu ketahui besaran-besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, ada periode yang dilambangkan dengan T. Berikutnya, frekuensi dengan simbol F. Lalu ada kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega. Lalu ada posisi sudut ditandai dengan theta. Lalu ada kecepatan linier, simbolnya adalah V. Selanjutnya percepatan sentripetal atau AS. Dan terakhir yaitu gaya sentripetal atau Fs. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas satu persatu besaran dalam gerak melingkar. Next. Yang pertama yaitu periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Periode dapat ditentukan dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N. Besaran yang kedua yaitu frekuensi, yang merupakan banyak putaran tiap satuan waktu. Frekuensi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yaitu F sama dengan N per T. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Nakib Nur Ubaidillah dengan NIM 86. Di sini saya akan menjelaskan hubungan periode dan frekuensi dan besaran gerak melingkar. Hubungan periode dan frekuensi memiliki rumus T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. T sama dengan periode dengan besaran second, F sama dengan frekuensi dengan besaran hertz. Besaran gerak melingkar, saya akan menjelaskan rumusnya. Omega kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Omega sama dengan 2πf sama dengan 2π per T. Omega sama dengan kecepatan sudut dengan besaran radian per second. F sama dengan frekuensi dengan besaran hertz. T sama dengan periode dengan besaran second. Lalu untuk theta atau posisi sudut adalah besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Theta sama dengan omega T sama dengan 2πft sama dengan 2πt per T. Theta sama dengan posisi sudut dengan besaran radian. Omega sama dengan kecepatan sudut dengan besaran radian per second. T sama dengan waktu dengan besaran second. Lalu V untuk kecepatan linier adalah kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran yang arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. V sama dengan 2πfr sama dengan 2πr per T sama dengan omega r. V kecepatan linier dengan besaran meter per second. Omega sama dengan kecepatan sudut dengan besaran radian per second. R sama dengan jari-jari dengan besaran meter. AS atau percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. AS sama dengan V kuadrat 2 per R sama dengan omega kuadrat 2 per 2R. AS sama dengan percepatan sentripetal dengan besaran meter per second kuadrat. V sama dengan kecepatan linier dengan besaran meter per second.
Omega sama dengan kecepatan sudut dengan besaran radian per second. Lalu untuk yang terakhir, Fs atau gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linier. Fs sama dengan MAS sama dengan MV kuadrat 2R per R sama dengan M omega kuadrat R. Fs sama dengan gaya sentripetal dengan besaran Newton. AS sama dengan percepatan sentripetal dengan besaran meter second kuadrat. M sama dengan massa dengan besaran kilogram. Ini adalah contoh soalnya, yaitu 3 roda A, B, dan C saling berhubungan seperti pada gambar. Jika jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 20 cm, 8 cm, dan 4 cm, sedangkan roda B berputar dengan kecepatan sudut 10 rad per S, maka roda C akan berputar dengan kecepatan sudut sebesar. Lalu contoh soal yang kedua. Sebuah mesin berputar 120 putaran per menit. Periode mesin tersebut adalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Mahardika dengan NIM 25481110042. Sekarang di sini saya akan membahas nomor 2, yaitu jika jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 20 cm, 8 cm, dan 4 cm, dan roda B berputar dengan kecepatan sudut 10 rad per second, maka roda C berputar dengan kecepatan sudut sebesar. Nah, kita akan bahas di sini yang diketahui itu RA-nya itu 20 cm, itu menjadi 0,2 cm menjadi 2 meter. Terus RB-nya itu, roda B-nya itu 8 cm, diubah menjadi 0,08 meter. Untuk roda C-nya 4 cm, itu diubah menjadi 0,04 meter. Terus omega B-nya itu 10 rad per second. Nah, di sini kita akan jawab. Untuk omega A-nya itu sama dengan omega B-nya karena satu roda. Maka di sini omega A sama dengan omega B itu 10 rad per second. Nah, itu V A sama dengan roda A dan omega A itu 0,2 dikali 10, itu hasilnya 2 meter per second. Selanjutnya untuk VC itu VA sama dengan 2 meter per second. Terus untuk VC sama dengan untuk roda C sama omega C itu di sini omega C sama dengan VC per roda C sama dengan untuk VC-nya itu 2 per untuk roda C-nya itu 0,04, itu hasilnya 50 rad per second. Dan ini hasilnya untuk soal nomor 2. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilbram, NIM 067.
Kali ini saya akan membahas contoh soal pertama. Soal pertama yaitu sebuah mesin berputar 120 putaran per menit. Periode dan frekuensi mesin tersebut adalah kali ini kita mencari diketahuinya dulu. Diketahui N sama dengan 120 putaran, T sama dengan 1 menit. Nah, 1 menit ini harus dijadikan sekon terlebih dahulu, yaitu 1 menit adalah 60 sekon. Kemudian yang ditanya adalah periode dan frekuensi. Atau T dan V. Kemudian kita masukkan rumus. T sama dengan T per N. Langsung saja masukkan angkanya. Berarti 60 second per 120. Jadi jawabannya adalah 0,5 second.